SMA 8 Tangerang. Kali ini saya akan membuat vlogging terkait masalah tugas koneksi antar materi yang bertemakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya teman-teman guru penggerak sudah paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya pula pembelajaran diferensiasi bukan hal yang asing bagi kita. Pembelajaran K13 pun mengandung beberapa unsur dari pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk kali ini saya akan membuat koneksi antar materi terkait masalah modul pembelajaran berdiferensiasi. Check it out. Yang bersifat kemajuan, fokus apapun, sekecil apapun fokus kemajuan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, saya perhatikan progres kecil yang saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi proses konten ataupun produk itu saya perhatikan. Dengan ada kemajuan kecil ini menjadi step langkah awal saya untuk belajar diferensiasi yang saya lakukan ini berhasil atau tidak. Yang kedua, saya merefleksikan diri saya secara teratur, tentunya dengan merenungi strategi metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu membawa saya memahami saya dalam perspektif yang berbeda dalam proses pembelajaran di kelas. Poin selanjutnya mungkin terkait masalah dukungan dan rekan sejawat. Rekan sejawat saya dalam komunitas belajar Delta atau komunitas belajar SMA 8 ini tentunya bekerja sama dengan apik, bekerja sama dengan hangat, saling berbagi praktik baik antara yang kami lakukan, yang pernah kami lakukan, bisa mungkin share kepada teman-teman agar menjadi sebagai contoh yang positif yang bisa mungkin dilakukan rekan-rekan saya sejawat di SMA 8. Terkait masalah sikap positif apa yang bisa saya ambil dari pembelajaran diferensiasi ini yang terkait masalah tujuan jangka panjang. Bahwa pembelajaran diferensiasi ini tidak melihat proses perbedaan dalam 36 anak atau siswa di kelas saya dengan metode yang berbeda-beda. Tentunya ada goals atau tujuan yang lebih jauh dalam proses pembelajaran. Bagaimana membentuk karakter mereka, bagaimana membentuk pola pikir mereka, bagaimana membentuk sikap kritis dan sikap kreatif pada diri anak ini menjadi poin penting dalam hal tujuan jangka panjang anak ke depan. Kita tidak tahu sebagai guru anak 10 tahun, 20 tahun mendatang itu menjadi apa. Kita hanya memfasilitasi apa yang ada dalam diri anak. Kelebihannya tentu akan mereka temukan dan akan mereka kembangkan di masa depan. Dalam pembelajaran diferensiasi, sikap positifnya tentu yang berhubungan dengan pekerjaan, keseimbangan, dan sebagainya. Ini jadi faktor penting pula dan melatih saya untuk selalu bersyukur dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, bahwa saya mendapatkan anak, mendapatkan murid yang baik, semuanya baik, alhamdulillah, yang membantu saya berpikir ulang kembali bahwasanya saya menjadi guru merupakan salah satu anugerah. Keseimbangan antara pekerjaan, keseimbangan antara rasa bersyukur kita menjadi guru ini. Untuk terkait masalah pertanyaan pemantik, selanjutnya yang masalah pembelajaran diferensiasi itu apakah dirancang mengenali ada respon perbedaan pribadi, terus bagaimana dalam pembelajaran diferensiasi itu memberikan keuntungan yang signifikan. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi itu melibatkan emosi, melibatkan motivasi dan sebagainya, gaya belajar, minat anak yang begitu sangat beragam. Dalam hari ini bahwa proses pembelajaran diferensiasi melibatkan motivasi anak. Anak jadi melihat bahwa mereka lebih senang terhadap konten yang mereka senangi untuk mempelajari materi kita, dan juga gaya belajarnya. Anak dibebaskan untuk memiliki gaya belajar masing-masing senyamannya anak tanpa keluar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tentunya, dan juga mendukung atau mengembangkan kemampuan gaya berpikir kritis dan kreatif anak. Kritis dan kreatif anak ini menjadi salah satu tolak ukur dalam sebuah proses pembelajaran yang baik dan melatih anak untuk berpikir kognitif, afektif, dan psikomotor yang baik pula. Kaitannya pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang saya pernah lakukan, saya pernah baca dan saya pernah pelajari, tentunya dengan filosofi KHD. KHD bilang bahwa menciptakan manusia yang merdeka, manusia yang bebas, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, itu menjadi headline yang saya
Garis bawahi di sini bahwasanya membentuk anak bukan hanya membentuk mungkin, tapi juga memberikan dorongan kepada anak untuk memotivasi mengembangkan kemampuan dan juga karakter dalam dirinya. Dalam KHD bilang juga bahwa guru itu layaknya seorang petani. Apabila kita buah yang kita harapkan, tani buah pula. Jangan pula kita mengharapkan tani buah tapi mengharapkan padi atau jenis produk. Jadi dari filosofi KHD itu saya belajar bahwasanya kita menjadi guru itu memfasilitasi anak dalam hal proses pembelajarannya. Terkait masalah nilai dan peran guru penggerak yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini, tentunya pembelajaran diferensiasi ini berpihak pada murid dengan kebutuhan yang berbeda-beda, murid yang memiliki gaya, minat, dan yang berbeda-beda, profil murid yang berbeda-beda. Ini fasilitasi dalam proses pembelajaran diferensiasi. Potensinya akan keluar dengan membuka keran oleh guru proses pembelajaran yang lebih humanis, kolaboratif tentunya dalam nilai dan peran guru penggerak. Ini menjadikan poin penting bahwa proses pembelajaran sekarang adalah kolaboratif. Inovatif, anak dibebaskan untuk membuat konten, proses, dan produk yang sesuai dengan keinginannya dan minat dia. Tentunya akan memicu kemampuan inovasi anak dalam membuat atau melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, mandiri dan reflektif. Tentunya kemampuan reflektif mereka beradaptasi secara mandiri dalam proses pembelajaran itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai fasilitator dan agen perubahan, tentunya guru ini memberikan poin penting bahwa dalam proses pembelajaran diferensiasi, inspirasi terhadap anak, proses pengarahan dan sebagainya itu memandu anak untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal agen perubahan, bagaimana guru menjadi fasilitator untuk memfungsikan perubahan proses pembelajaran dengan lingkungan belajar yang nyaman, yang inklusif, adil, dan sebagainya, itu memberikan poin penting dalam proses pembelajaran diferensiasi. Dan yang tidak lupa adalah bagaimana mengembangkan peran guru penggerak untuk mengembangkan rekan-rekan guru yang ada khususnya di sekolah saya di SMA 8. Terkait ini, dalam proses pengembangannya tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh guru tersebut, tapi juga dilakukan dalam proses komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Kaitannya dengan visi dan misi guru penggerak dalam proses pembelajaran diferensiasi, bagaimana? Tentunya pembelajaran diferensiasi mendukung visi misi guru penggerak, bagaimana melakukan proses perubahan dalam karakter anak yang dialami anak secara utuh, bahwa anak menjadi manusia utuh. Anak tidak hanya sebagai objek dalam proses pendidikan, tapi juga subjek. Dia juga memiliki peran yang utuh sebagai manusia dalam proses pembelajaran. Dignity of human, bagaimana siswa itu diharapkan menjadi sebuah memiliki makhluk yang memiliki martabat yang tinggi, dignity. Kaitannya dengan budaya positif, wah tentu saja ini berkaitan erat. Bagaimana pembelajaran berhubungan erat dengan budaya positif, lingkungan kelas inklusif, nyaman, aman, anak tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran, yang munculnya budaya-budaya positif, munculnya keyakinan kelas dalam diri anak, munculnya motivasi dalam diri anak, dan juga guru semakin paham bahwa posisi kontrolnya ada di mana ketika mereka melakukan proses pendekatan berbasis pembelajaran diferensiasi ini. Terakhir, membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulan terkait masalah pembelajaran diferensiasi ini? Saya melihat bahwa pembelajaran diferensiasi mengakui bahwa keberagaman itu bagian dari poin kita. Bhinneka Tunggal Ika merupakan slogan kita, semboyan kita. Bagaimana keberagaman kemampuan, minat, gaya, bakat, dan profil siswa itu menjadi poin penting dalam proses pembelajaran diferensiasi. Memberikan pengalaman belajar anak sesuai dengan karakter, sesuai dengan fase masa pertumbuhannya, itu difasilitasi oleh diferensiasi. Selanjutnya, dalam diri guru sendiri, dalam diri saya sendiri, saya melihat bahwa strategi pembelajaran diferensiasi itu
melihat konten, proses, dan produk itu sebetulnya sudah sering kita lakukan. Hanya mungkin terkadang ada miskonsepsi bahwa pembelajaran diferensiasi itu wah terkadang sulit ataupun suatu hal yang baru, padahal itu merupakan salah satu proses pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Kadang kita belum menyadari hal tersebut sudah pernah kita lakukan. Terlepas dari itu semua, perbedaan individu, baik guru, siswa, lingkungan belajar, dan sebagainya itu membentuk proses pembelajaran yang dinamis. Dengan melakukan proses pembelajaran diferensiasi, tentunya ada hal positif yang bisa kita ambil bahwasanya pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Baik, mungkin itulah vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.